Geotermal adalah energi panas bumi yang dihasilkan oleh proses geologi dalam inti bumi. Energi geotermal dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik atau panas. Di daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik atau lempeng tektonik aktif, energi geotermal dapat ditemukan di bawah permukaan bumi dalam bentuk air panas atau uap panas. Energi ini dapat diekstrak melalui sumur-sumur geotermal dan kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik melalui turbin uap atau digunakan langsung untuk memanaskan bangunan dan air. Karena sumber energinya terbarukan dan tidak menciptakan emisi karbon dioksida, energi geotermal dianggap sebagai salah satu sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Korban tanah longsor di kawasan Pertamina Geothermal Energy Lais, Lebong Selatan, masih belum ditemukan. Longsor terjang kawasan pembangkit listrik geotermal Lebong Bengkulu. Seorang warga tewas dan 4 orang lainnya masih tertimbun. Tim menjaga pondok-pondok bencana longsor sulit menemukan material longsor sepanjang 3 km dan diambil sebagai raja dan warga yang Saksi mata kepada iNews TV memastikan longsor terjadi pukul 4:30. Pada bulan April 2016 terjadi longsor di lokasi klaster A. Longsor mengakibatkan 3 orang masyarakat lokal yang merupakan karyawan PT Pertamina Geothermal Energy Hulu Lais meninggal dunia. 4 orang hilang dan beberapa orang luka-luka. Selain kerugian jiwa dan luka-luka, masyarakat juga menderita kerugian berupa tertimbunnya kolam ikan, gagalnya panen kopi, serta tertimbunnya sumber air bersih milik warga. Semenjak sebelumnya longsor, masyarakat itu bisa berkolam ikan. Ternyata kini ikannya tidak bisa lagi, banyak yang mati. Entah kendalanya kena apa yang air belerangnya naik, apa masalahnya kita tidak tahu. Yang keduanya, masalah yang ditanam oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa Bukit Nibung ini adalah petani sawah. Banyak masyarakat itu mengeluh yang ditanamnya padi itu kurang subur, jadi tanahnya itu kuning. Ada yang keluarga kami sesudah longsor itu banjir dulu itu, kini tanahnya itu naik. Setelah itu dia mengajak digajinya masyarakat untuk menggalinya sampai dasar tanah itu belum suburnya tanah sawah. Waktu itu tuh ya masyarakatnya banyak yang rugi, tapi yang itu kan sudah semua itu berlalu gitu waktu longsor bencana kan. Nah, kalau kini ini dari PGE ini kan kalau uji ini kan yang dekat tuh lah yang agak keberatan itu dampak asapnya itu yang kena. Nah, kalau kena asap itu kan kopi itu kan tidak jadi panennya. Buah cekiri itu kan lah jelas busuk, bunganya itu tidak jadi, daunnya itu kan kuning-kuning lah gugur. Secara umum, aktivitas pengoboran yang dilakukan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Hulu Lais menyebabkan pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk pencemaran yang diakibatkan dari aktivitas tersebut adalah tercemarnya sumber air minum, terjadi perubahan warna air kolam ikan warga, puluhan hektar kebun dan areal persawahan warga menjadi tandus dan kering, tertimbunnya kebun-kebun warga akibat tanah longsor dan banjir. Pengerukan sungai yang bernama Sungai Kotok berakibatkan pada rusaknya ekosistem sungai. Sebelumnya, sungai ini berfungsi sebagai sumber utama pengairan untuk sawah dan kebutuhan sehari-hari warga desa. Pemerintah Kabupaten Lebong dan instansi terkait menyatakan dan menetapkan bahwa longsor yang terjadi adalah akibat bencana alam yang disebabkan oleh tingginya curah hujan. Namun, pertanyaan ini berbeda sebagaimana disampaikan oleh beberapa petani di sekitar wilayah konsesi. Masyarakat menyebutkan bahwa longsor diakibatkan oleh aktivitas pengeboran dan kebocoran pipa di klaster A.
Klaim dan pertanyaan kedua belah pihak tersebut diperlukan penelitian yang lebih komprehensif, sehingga belumlah dapat disimpulkan apakah kejadian tersebut akibat pengeboran atau hanya murni karena bencana alam. Tapi kejadian longsor tersebut jelas merubah tutupan lahan masyarakat di sekitar wilayah pengeboran. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan perkebunan kopi dan palawija, lahan persawahan, dan lahan peternakan tertimbun oleh tanah longsor dan bebatuan.